Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika. Pada chapter 6 kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada induksi elektromagnetik. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam menyelesaikan persoalan pada induksi elektromagnetik. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah bidang seluas 40 cm kuadrat berada di dalam medan magnetik homogen dengan induksi magnet 8 kali 10 pangkat negatif 4 Tesla. Jika sudut antara arah normal bidang dengan medan magnetik adalah 60 derajat, maka flux magnetnya berapa Weber? Inilah nilai-nilai satuan yang dilakukan, ya. Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama, ya. Maka A sama dengan 40 cm kuadrat, B sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 4, theta sama dengan 60 derajat. Berapakah fluxnya? Maka dengan demikian flux sama dengan BA cos theta. Ini adalah persamanya. Kalau sudutnya 90 derajat, maka flux sama dengan BA. Maka dengan demikian 8 kali 10 pangkat negatif 4 dikalikan 4 kali 10 pangkat negatif 3 dikalikan dengan cos 60. Cos 60 adalah setengah, maka 4 dikalikan setengah adalah 2, maka ketemunya adalah 8 kali 2, 16 kali 10 pangkat negatif 7. Kan itu. Ya. Jadi fluxnya sama dengan 16 kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan Weber. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah kumparan dengan 50 lilitan. Flux magnetiknya meningkat dari 2,5 kali 10 pangkat negatif 3 maka menjadi 1,25 kali 10 pangkat negatif 2 Weber dalam waktu 0,4 detik. Besar GGL induksi rata-rata kumparan berapa volt? Inilah nilai-nilai jawaban yang disediakan supaya sesuai dengan soal. Maka dengan demikian pembahasannya bahwa flux 1 2,5 kali 10 pangkat negatif 3 dalam satuan Weber, jumlah lilitannya 50. Flux 2 1,25 kali 10 pangkat negatif 2 dalam satuan Weber, delta T-nya 0,4 sekon. Berapakah GGL induksinya? Maka GGL-nya sama dengan negatif N delta flux per dt. Maka dengan demikian ini dikurangi ini kemudian dikalikan silahkan itu dikalikan, maka diselesaikan ketemunya negatif 1,25 volt Maka dengan demikian hasil yang diperoleh adalah negatif 1,25 volt. Silakan dibuktikan kalimat ini maka jawabannya adalah yang A. Kita lihat pada soal nomor 3. Kawat AB dengan panjang 1,5 meter ditaruh dalam medan magnet 0,5 Tesla memasuki bidang kertas. Ternyata ujung-ujung kawat menimbulkan beda potensial 3 volt dengan potensial A lebih tinggi daripada potensial B besar dan arah kecepatan kawat AB. Ini nilai kecepatannya, ini nilai arahnya. Maka dengan demikian beda potensialnya atau GGL-nya adalah 3 volt, B sama dengan 0,5 Tesla, L sama dengan 1,5, V-nya sama dengan berapa? Maka dengan demikian GGL sama dengan BLV, maka V-nya sama dengan GGL
dibagi dengan BL. Maka dengan demikian V sama dengan 0, sama dengan 3 dibagi 0,5 dikalikan 1,5. Maka ketemunya adalah 4 meter per sekon. Ini setengah, ini 3, maka menjadi 6. 6 dibagi 1,5 maka ketemunya adalah 4, ya. 4 meter per sekon. Arahnya kemana? Kita lihat. B-nya memasuki bidang, ya. Maka AB-nya adalah arah I ke atas, karena ini lebih tinggi potensialnya, maka terdorong ke kiri. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu yang diinginkan pada soal nomor 3. Kita lihat pada soal nomor 4. Sepotong kawat penghantar dengan panjangnya L, ya, digerakkan memotong tegak lurus suatu medan magnet B menghasilkan GGL induksi disebut dengan E atau epsilon. Jika kecepatan gerak kawat 4 kali dari semula, dinaikkan dari semula, panjang kawat dirubah menjadi setengahnya, berapakah GGL induksinya sekarang? Ini adalah bentuk dari yang diambil untuk menyelesaikan persoalan pada nomor 4. Maka dengan demikian, ya, E1 atau epsilon 1 sama dengan E, V1 sama dengan V, L1 sama dengan V. Maka dengan demikian, E2-nya sama dengan berapa epsilon? V2 4V, L2 setengah L. Maka dengan demikian, ya, epsilon 1 sama dengan B, L1 V1. Maka dengan demikian epsilon 1 BLV disebut E, ya. Jadi yang pertama ini disebut dengan E. Kemudian pada yang kedua, ya, epsilon 2 sama dengan BL2V2, ya. Maka dengan demikian B setengah L-nya, ya. Yang L-nya menjadi setengah L. V2-nya menjadi 4V, maka sama dengan epsilon 2 menjadi 2 BLV. 4 dibagi 2 masih ada 2 BLV. Maka kesimpulannya epsilon 2 sama dengan 2E atau 2 kali dari semula. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang C. Itu yang diinginkan. Ini boleh menggunakan perbandingan, ya. Boleh menggunakan perbandingan, ya. Kalau seperti ini juga boleh gitu. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Seutas kawat lurus dilengkungkan seperti gambar dan dialiri arus 2 ampere, ya. Maka dengan demikian jari-jari lengkungnya 2 pi cm, maka induksi magnet di titik P adalah berapa, ya? Mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Maka inilah nilai B-nya, maka ini arahnya. Kita lihat pembahasannya, ya. Di dalam pembahasan kita ingat bahwa mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. R-nya sama dengan 2 pi cm, ya. Maka sama saja 2 pi kali 10 pangkat negatif 2 meter itu, ya. I-nya sama dengan 2A. Berapakah B-nya? Ya. Maka B sama dengan mu 0 I dibagi 2R, kan itu. Maka dengan demikian 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 kali 2 dibagi 2 dikalikan 2 pi kali 10 pangkat negatif 2, maka ketemunya 2 kali 10 pangkat negatif 5 dalam satuan Tesla, ya. Maka dengan demikian ini adalah 4 pi, ini 4 pi 1 masih ada 2, ini naik ke atas menjadi positif menjadi 10 pangkat negatif 5. Dalam jawaban satu-satunya yang ada hanya 2 pi kali 10 pangkat negatif 5, ya, memasuki bidang kertas, kan itu. B-nya adalah memasuki bidang kertas. Gunakan aturan kaidah I dan B, ya. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang D. Nah, itulah keseluruhan soal dari 1 sampai 5, sehingga kita sudah bisa menemukan beberapa kesimpulan sehingga kita dapat menyelesaikan soal induksi elektromagnetik dengan baik, ya. Selalu semangat belajar karena fisika akan lebih asik dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.